Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bagi siapa saja di antara kaum muslimin yang melaksanakan menjalankan ibadah saum, bagi mereka siapa saja yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, wabil khusus ketika malam tersebut bertepat dengan Lailatul Qadar, namun dengan syarat imanan wahtisaban, adanya keimanan dan juga penuh pengharapan kepada Allah untuk mendapatkan rahmat berkah serta ampunannya, maka Rasulullah sampaikan, gufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan mengampuni segala bentuk dosa dari yang pernah dilakukan di waktu sebelumnya. Maka ibu bapak rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam keterangan-keterangan riwayat hadis lainnya yang bersifat lebih umum, maka akan kita dapati banyak asbab atau sebab seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membukakan pintu ampunan bagi setiap hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dari setiap kesalahan atau perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam sebuah riwayat disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Hadis ini merupakan hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di nomor hadis ke-3463. Dalam hadis ini Allah azza wa jalla berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai ibnu Adam, seandainya engkau tetap berdoa kepadaku, senantiasa meminta rahmat kepadaku, meminta kebaikan kepadaku, maka aku akan mengampuni segala bentuk dosa yang pernah kalian lakukan atau kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa yang pernah kalian lakukan. Kemudian Allah kembali berfirman, ya ibna Adam, lau balagot dzunubaka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai ibnu Adam, seandainya engkau memiliki kesalahan, memiliki dosa setinggi langit, bahkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang menjadi syarah dari kitab At-Tirmidzi, para ulama menjelaskan makna dari ananas sama bukan hanya setinggi langit, tapi sampai pandangan mata manusia sudah tidak mampu melihat setinggi ujung langit, dan itu diperumpamakan bagi setiap dosa yang dimiliki oleh setiap hamba. Artinya seberapa banyak pun dosa yang dimiliki oleh setiap hamba, ketika hamba tersebut meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyatakan, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak peduli seberapa banyak, seberapa tinggi dosa yang kalian pernah lakukan atau kesalahan yang pernah kalian lakukan. Kemudian terakhir Allah Azza wa Jalla kembali berfirman, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha magfiratan. Wahai ibnu Adam, seandainya kelak engkau datang kepadaku dengan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi, namun engkau datang kepadaku tanpa engkau mensekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan mendatangkan ampunan bagimu yang juga mampu memenuhi seisi bumi. Jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, dari hadis ini maka ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu mampu mendulang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menyampaikan, selama seorang hamba itu berdoa kepada Allah penuh dengan pengharapan, tanpa adanya rasa putus asa untuk mendapatkan segala sesuatu yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan setiap doanya. Begitupun ketika meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala bentuk dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian kedua, yang menyebabkan seseorang itu mampu mendulang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Permintaan kepada Allah untuk Allah mengampuni segala bentuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan Allah tidak akan peduli, Allah tidak akan melihat seberapa banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika hamba tersebut bersungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah disertai dengan amal kebaikan yang dilakukannya, maka Allah akan kabulkan, Allah akan hapuskan segala bentuk perbuatan dosanya. Serta terakhir, Allah memberikan hal ini kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Akan ada di antara hamba Allah
yang kelak ketika bertemu dengan Allah dirinya membawa dosa yang sangat banyak. Tapi atas rahmat dari Allah, atas fadilah karunia dari Allah, Allah akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Namun kuncinya, hamba tersebut tetap menjaga ketauhidan, tidak mensekutukan Allah dengan hal yang lainnya. Namun tidak berhenti sampai di sini. Kalau kita melihat dalam keterangan hadis lainnya, Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa'atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Iringilah setiap kesalahan yang pernah kalian lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan yang engkau lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Para mufassiril hadis menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Adam mampu menggugurkan, menghapuskan dosa yang pernah dilakukan oleh dirinya. Dan kita bayangkan, melalui keterangan hadis qudsi lainnya, Rasulullah pernah menyatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu." Setiap amalan yang dikerjakan oleh Ibnu Adam itu akan Allah lipat gandakan kebaikannya. Al-hasanatu bil ashri amthaliha ila sab'imi'ah di'fin. Setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Adam akan Allah kali lipatkan dengan kebaikan yang semisal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipatnya. Ini amalan secara umum. Qala Allah Azza wa Jalla, dan kembali Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis ini, yang artinya hadis ini merupakan hadis qudsi. Illa asyam, kecuali ibadah saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah saum khusus bagiku dan hanya aku yang akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang menjalankan ibadah saum. Ini menandakan bahwa saum kebaikannya tidak bisa diukur dengan ukuran kita. Hanya Allah yang Maha mengetahui seberapa besar ukuran dari ibadah saum yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dan kita bayangkan, ketika satu kebaikan oleh Allah kali lipatkan menjadi 10 kali lipatnya, artinya akan ada 10 kesalahan yang Allah hapuskan dari dalam diri kita. Dan semakin banyak kita melakukan kebaikan, wabil khusus ibadah saum yang ketika kita kerjakan imanan wahtisaban, Allah menghapuskan dosa yang sebelumnya, dan dari kebaikan ibadah saum yang kita lakukan bisa menggugurkan dosa-dosa lainnya. Maka beruntung bagi orang-orang yang ketika selama bulan Ramadan mampu memaksimalkan segala bentuk amal kebaikan sekecil apapun. Dan Allah sangat cinta terhadap seorang hamba ketika hamba tersebut mampu melakukan suatu amalan bukan dilihat dari kuantitasnya. Bukan seberapa banyak hamba tersebut melakukan amal kebaikan, tapi dilihat dari kualitasnya. Habul a'mal ilallah adwamuha wa in qilla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara istimrar, secara terus-menerus, secara dawam, secara kontinu. Wa in qilla, meskipun hanya dilakukan dengan jumlah yang sedikit. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita seorang hamba yang mampu istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Tidak peduli seberapa kecil pun kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal kebaikan bagi kita yang juga penggugur dosa terhadap apa yang pernah kita lakukan. Amin, amin insyaallah. Dan kelak mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang terselamatkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan derajat takwa yang Allah berikan dari ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin.